Pada saat ini Zhuang Bufan berkata, "Aku tidak peduli apakah kau berasal dari Tiongkok atau dari sekte manapun di Gunung Kunlun. Berlututlah dan bersujud, atau aku akan membuatmu lenyap selamanya. Hari ini, selama aku ada di sini, kau tidak punya hak untuk bertindak." Aura yang kuat menyebar. Zhuang Bufan yang berada di puncak alam transenden akhirnya turun tangan. Kehadirannya yang penuh wibawa melingkupi semua orang. Semua orang menahan nafas, seakan-akan takut. Awalnya, seorang tetua dari keluarga Ji berniat turun tangan demi bakat Gustav dan potensi teknik pedangnya. Namun, dengan kemunculan Zhuang Bufan, masalah ini menjadi lebih serius dan menyangkut pihak pavilion harta karun. Gustav tertawa dingin. "Tidak ada yang bisa menghentikanku membunuh orang yang ingin aku bunuh. Orang tua tadi sudah merasakan akibatnya. Kalau kau ingin menghentikanku, apakah kau yakin punya hak untuk itu?" Setelah berkata demikian, niat membunuh Gustav pun terpancar. Pedang roh yang baru saja dia dapatkan dari pavilion harta karun tiba-tiba muncul. Gustav langsung meluncurkannya tanpa ragu. Pedang yang awalnya dia niatkan untuk ibunya Jiang Peirong, kini tampaknya akan dia gunakan untuk mempermalukan pavilion harta karun. Kilatan petir melingkupi pedang roh itu. Gustav mengaktifkan segel dan simbol di pedang itu dengan setetes darah esensial. Dalam sekejap, pedang roh itu berubah menjadi banyak bayangan yang bertebaran. Ekspresi wajah Zhuang Bufan berubah dan dia buru-buru mencoba menahan bayangan-bayangan pedang itu. Namun, bayangan pedang itu terlalu banyak dan memenuhi seluruh tempat. Zhuang Bufan berhasil menahan sebagian besar, tetapi tidak ada gunanya. Pedang itu langsung menancap di jantung tetua San dan darah pun berceceran. Mata tetua San melebar. Dia tidak menyangka bahwa dengan Zhuang Bufan ikut campur pun dia akan tetap tewas. Yang lebih menyakitkan adalah bahwa dia mati di tangan Gustav. Dia tidak rela menerima nasibnya. Darah mengalir deras dari mulutnya dan dengan perlahan akhirnya dia kehilangan nyawanya. Akhirnya tetua San jatuh ke dalam genangan darah. Kata-kata Gustav yang dingin kembali terdengar. "Zhuang Bufan, aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikanku dari membunuh orang yang kuinginkan mati. Sekarang, apakah kau pikir kau punya hak untuk menghentikanku? Bagaimanapun, aku akan membawa pergi Su Fenghua. Kalau kau membuatku marah, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu juga." Gustav sama sekali tidak memberikan rasa hormat pada pavilion harta karun. Ucapan Gustav yang acuh tak acuh itu terdengar di telinga Zhuang Bufan, seperti guntur yang menyambar dan seperti tamparan keras di wajahnya. Kata-kata Gustav yang biasa dan penuh ketenangan itu justru menjadi penghinaan terbesar bagi pavilion harta karun. Bagi Zhuang Bufan, ini adalah penghinaan terbesar. Seolah-olah seluruh dunia sedang menatapnya dengan ejekan dan semua orang mengejek serta mencemooh dirinya. Pada kenyataannya, semua orang di sekitar hanya merasa sangat terkejut. Zhuang Bufan merasakan guncangan di jiwanya dan memuntahkan darah. Ini adalah balasan yang paling menakutkan. Setelah hari ini, kalau Gustav tidak mati, Zhuang Bufan pasti akan menjadi bahan tertawaan. Bagaimana pihak pusat pavilion harta karun akan memandangnya? Sebagai pemimpin cabang pavilion harta karun, dia tidak bisa mempertahankan martabatnya di depan orang lain. Dia akan dianggap sebagai dosa sepanjang masa bagi pavilion harta karun. Tentu Zhuang Bufan tidak akan membiarkan Gustav pergi. Kekuatannya sendiri jauh lebih kuat daripada tetua San. Mungkin Gustav bisa mengalahkan tetua San. Tetapi, apakah Gustav bisa mengalahkan Zhuang Bufan? Zhuang Bufan berjalan mendekati Gustav sambil berkata, "Aldren Ye, kau benar-benar terlalu sombong." Namun, Gustav hanya berdiri dengan pedangnya. Raut wajahnya tampak dingin.
Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang ada di dalam dirinya mulai menipis. Meskipun dia baru saja mengalahkan Tetua San, tapi itu juga mengakibatkan kerugian besar baginya. Kalau dia bertarung lagi, kekuatannya pasti akan berkurang drastis. Angin dingin berdesir, dan saat Gustav masih merenung, sosok Zhuang Bufan sudah melesat dengan cepat. Dalam sekejap, dia sudah berjarak beberapa puluh meter dari Gustav. Dengan pakaian hijau dan wajah yang dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin penuh dengan niat membunuh. Zhuang Bufan akhirnya turun tangan. Tatapannya terkunci pada Gustav, seperti binatang buas yang siap menerkam dan merobek Gustav sepenuhnya. Zhuang Bufan berkata, "Gustav, hari ini, biarkan aku melihat seberapa hebat kekuatanmu. Semua hutang darahmu pada pavilion harta karun, hari ini kau akan membayarnya dengan darah." Dengan lambaian tangannya, pedang panjangnya terhunus dan ujung pedangnya berkilau dingin. Zhuang Bufan mengarahkan ujung pedangnya ke Gustav dengan wajah tanpa ekspresi sambil mengeluarkan dengusan dingin. Dalam kata-katanya terkandung kebencian yang mendalam. Gustav telah membunuh Tetua San dan meninggalkan hutang darah pada pavilion harta karun. Kekuatan pedangnya meningkat dan pedang itu bersinar terang. Zhuang Bufan berdiri memegang pedang panjangnya. Meskipun belum mengayunkannya, gelombang pedang yang seolah nyata sudah mulai menyapu area sekitar. Angin dingin berdesir dan bumi menjadi sunyi. Seluruh dunia terasa sangat dingin. Merasa tekanan dari kekuatan pedang itu, pupil Gustav menyipit dan dia bergumam, "Hutang darah dibayar dengan darah." Zhuang Bufan memang seorang ahli sejati. Hanya dengan kekuatan pedang yang dipancarkannya saat ini, sudah tidak bisa dibandingkan dengan Tetua San. Gustav berkata, "Kalau kau ingin menuntut balasanku dengan darah, maka tunjukkan kemampuanmu." Dengan lambaian tangannya, energi di sekelilingnya meledak. Pedang penghancur jiwa bergetar, mengeluarkan suara yang menggema di seluruh pavilion harta karun. Pada saat itu, meskipun pertempuran belum dimulai, namun dua kekuatan pedang yang kuat sudah terlebih dahulu saling membelit dan berbenturan di langit dan bumi. Angin dingin seperti pisau berubah menjadi gelombang pedang. Benturan antara keduanya mengeluarkan suara berat. Waktu terasa berhenti. Kedua sosok itu belum bergerak, tetapi orang-orang sudah merasa tercekik dan saling berbicara satu sama lain. Inilah yang disebut pertarungan sejati antara ahli. Aura pedangnya yang begitu kuat. Kekuatan pedang belum benar-benar mencapai puncaknya, tetapi aura pedangnya sudah membuat orang merinding. "Hei," orang-orang itu mulai bersuara. Dengar, aura pedang Zhuang Bufan berasal dari dunia dewa pedang Zhuang Xiaodou yang hidup ribuan tahun yang lalu. Sungguh luar biasa. Siapa yang akan menyangka kalau ternyata Aldren akan..." Tiba-tiba terdengar teriakan kencang, "Hancurkan!" Aura di sekitar Zhuang Bufan meledak. Suara ledakan bergemuruh dan gelombang energi berputar-putar. Jubah panjang Zhuang Bufan berkibar di tengah angin kencang seperti naga dan ular. Ujung pedangnya bersinar terang. Cahaya pedangnya menyelimuti langit. Dengan lambaian tangannya, cahaya pedang bersinar dan berubah menjadi pedang yang tidak terhitung jumlahnya. Zhuang Bufan menyerbu Gustav. Dengan sosok Zhuang Bufan yang melesat maju, orang-orang ternganga dan mulai berkata, "Begitu kuatnya aura ini, betapa menakutkannya kekuatan pedang ini. Oh, serangan ini sangat kuat. Ini bahkan orang biasa yang berada di puncak alam transenden pun belum tentu memiliki aura seperti ini. Apakah mungkin Zhuang Bufan hampir mencapai tingkat selanjutnya? Zhuang Bufan ini hampir mencapai tingkat alam suci. Kekuatan bertarungnya mungkin sudah setara dengan seorang ahli di tahap alam awal suci. Meskipun Aldren sangat berbakat, tetap saja dia akan sangat kesulitan dalam menghadapi Zhuang Bufan yang berada di tahap awal alam suci. Kali ini, sang Seginius mungkin akan jatuh karena seorang ahli sejati langsung terlihat begitu dia bertindak.
Di bawah panggung, Nona dari keluarga Ji menarik napas dalam-dalam. Secara naluriah dia mendekat kepada kakek Yun yang ada di sebelahnya. Dia bahkan tidak berani melihat pemandangan di depannya. Dia takut melihat sesuatu terjadi pada Aldren Ye yang membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Bagaimanapun, kekuatan Zhuang Bufan ini jauh melampaui tetua San. Jurus mengguncang 9 provinsi yang baru saja dikeluarkan oleh Zhuang Bufan menyapu seluruh langit dan awan, mengubah kekuatan alam menjadi gelombang pedang yang memenuhi langit, seolah-olah benar-benar akan menyapu 9 provinsi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimana Aldren Ye bisa melawan serangan ini? Benar saja, pada saat ini raut wajah Gustav penuh dengan keseriusan. Melihat aura pedang yang menyapu ke arahnya, Gustav hanya bisa maju dengan penuh tekad. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Gustav melirik makam reinkarnasi, namun tidak ada pergerakan sedikit pun. Gustav tidak menggunakan kekuatan pedangnya, tetapi malah menggunakan formasi jari dan mengeluarkan jimat kehidupannya sambil berkata, "Tidak ada pilihan lain." Petir yang tidak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan membentuk penghalang di hadapannya. Gustav harus bisa menahan serangan ini. Saat ini energi di dantian Gustav telah habis dan dia tidak bisa memanfaatkan ajaran seni pedang yang diberikan oleh Chen Tianli. Sejak tadi satu persatu ahli datang menyerangnya. Siapapun pasti akan kewalahan menghadapinya. Yang lebih parah lagi saat ini, Gustav hanya berada di level ke-8 dari alam Yuan sejati. Mampu bertahan sejauh ini saja sudah melampaui batas manusia biasa. Di saat yang sama, ketika jimat pelindung Gustav terbentuk, kekuatan pedang Zhuang Bufan yang mengerikan akhirnya menghantam Gustav dengan keras. Seperti guntur yang menggelegar, dunia seakan hancur berantakan. Benturan yang mengerikan membuat tubuh Gustav bergetar hebat. Tekanan yang dahsyat membuat penghalang itu tampak mulai retak. Seiring dengan peningkatan kekuatan serangan, akhirnya penghalang itu pun langsung hancur berkeping-keping. Seteguk darah keluar dari mulut Gustav, dan wajah Gustav langsung pucat pasi. Saat formasi jiwa hancur, jiwanya terguncang, darah di dalam tubuhnya bergolak, dan dia merasakan seolah-olah organ dalamnya bergeser. Namun, itu belum semuanya. Pedang Zhuang Bufan tidak berhenti sampai di situ. Meskipun jimat itu mengurangi sebagian kekuatannya, namun tetap saja tidak cukup. Zhuang Bufan menyeringai dingin. Dia sudah bisa merasakan kelemahan Gustav. Inilah kesempatannya. Sepertinya dia telah berpikir terlalu jauh. Padahal ternyata sekuat apapun seorang Aldren Ye, menurutnya tetap saja tidak akan bisa mengguncang pavilion harta karun. Aldren Ye juga tidak akan pernah bisa mengalahkannya, Zhuang Bufan. Pada saat ini, pupil mata Gustav menyipit, dan di tengah angin dingin, yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha keras untuk menahan serangan itu. Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan. Seluruh tulangnya terasa hancur. Pandangan Gustav menjadi gelap, dan sudut bibirnya sekali lagi mengeluarkan darah. Betapa besarnya kekuatan dari serangan itu. Serangan itu mengandung kekuatan yang tak terhingga, seperti ribuan tentara yang menindasnya. Seandainya Gustav tidak mempersiapkan diri sebelumnya, dan penghalang tersebut tidak menyerap sebagian besar kekuatannya, serangan tunggal ini saja sudah cukup untuk membuatnya menjadi daging cincang. Di bawah kekuatan yang luar biasa itu, tubuh Gustav terlempar jauh ke belakang. Bahkan sebelum Gustav menyentuh tanah, Zhuang Bufan sudah kembali menyerangnya sambil berteriak, "Dasar bocah sombong!" Nona keluarga Ji yang melihat keadaan Gustav menjadi panik. Dia segera mengangkat busur apinya dan hendak menembakkan anak panah ke arah Zhuang Bufan. Namun, sepasang tangan menghentikannya dan terdengar suara yang berkata, "Nona, lupakanlah. Aldren Ye benar-benar sudah membuat pavilion harta karun murka. Keluarga Ji tidak akan bisa menyelamatkannya. Zhuang Bufan berasal dari keluarga Zhuang yang memiliki sebagian saham pavilion harta karun. Jadi,
Zhuang Bufan bisa dianggap sebagai orang dari pavilion harta karun. Kalau kau turun tangan sekarang, akan terjadi masalah besar." Wajah nona keluarga Ji menjadi pucat. Dia merasakan seolah-olah seluruh energi dalam dirinya menghilang. Dia memandang kakeknya dan berkata, "Kakek Yun, lepaskan aku. Aku merasa kalau Aldren Ye ini layak ditolong. Keluarga Ji harus melakukan sesuatu untuknya." Sebetulnya setiap wanita dari keluarga Ji memiliki kemampuan khusus yang terpendam. Mereka bisa merasakan sedikit gambaran dari masa depan. 5 tahun lalu, Ji Siking menyelamatkan Gustav karena kemampuan itu. Dan sekarang nona keluarga Ji ini juga merasakan sesuatu yang sama. Namun sang kakek di sampingnya tidak tergugah sedikit pun. Melihat adegan yang terjadi di depan mata, semua orang merasa sedih. Awalnya, mereka berharap bisa menyaksikan kelahiran seorang jenius dari Gunung Kunlun. Namun kini tampaknya itu sudah tidak mungkin. Jenius itu akan mati muda. Xu Fenghua pun bangkit dari meditasi dan bernapas lega. Dia baru saja melewati pintu kematian. Dia memandang Gustav dengan wajah garang dan berkata, "Dasar bocah, berani sekali kau menentang aliansi darah dan pavilion harta karun. Kau yang pertama melakukannya, tetapi kau juga akan menjadi yang terakhir." Dasar bodoh. Sen Sixi jelas menyadari bahaya yang mengancam Gustav. Jadi dia pun bergerak maju. Namun 4 ahli dari pavilion harta karun menghalanginya. Bahkan mereka langsung melukainya dengan satu serangan. Sen Sixi bergumam di dalam hatinya, "Kurang ajar. Kalau situasinya semakin genting, aku terpaksa harus mengungkapkan identitasku sebagai orang dari sekte 10.000 pedang." Dan pada saat itu, Gustav dengan tangan gemetar menatap Zhuang Bufan yang datang menerjang. Merasa kematian semakin dekat, Gustav menjerit dengan wajah beringas, "Jangan harap kau bisa membunuhku!" Tiba-tiba, pada saat genting, aliran hangat muncul dari makam reinkarnasi. Bersamaan dengan itu, sebuah suara terdengar, "Muridku, biarkan guru yang menangani ini. Pil Taiko Susi ini memang tidak sempurna, tetapi tidak tahu siapa yang membuatnya. Tapi dengan sedikit tenaga yang tersisa, itu sudah cukup untuk menghadapi orang ini." Gustav merasa gembira dan dia pun mengangguk. Baiklah. Dalam sekejap, tatapan mata Gustav berubah. Tatapannya seperti pandangan abadi yang bisa melihat segalanya. Kalau ada yang memperhatikan dengan seksama, mereka pasti akan melihat bahwa mata Gustav kini berkilau dengan kilat. Itu adalah suara Duan Lei dari sekte Guntur Suci. Gustav memandang Zhuang Bufan yang datang menyerangnya dengan kekuatan pedang yang luar biasa. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kekuatan di luar ini sangat menyedihkan. Tampaknya perang besar di masa lalu telah menghancurkan terlalu banyak hal, bahkan merusak sebagian dasar bumi. Dengan sedikit energi spiritual, seorang ahli pun akan kesulitan untuk naik tingkat." Mendengar kata-kata yang aneh ini, Zhuang Bufan mengernyit dan memaki, lalu meningkatkan kekuatan spiritualnya. Serangan pedangnya semakin mengerikan. Dia bersumpah akan mengubah Aldren Ye menjadi kabut darah. "Dasar bocah tidak tahu diri. Kau rasakan sendiri akibatnya." Gustav menghela napas pelan. Kemudian dia melihat ke pedang di tangannya, pedang penghancur jiwa, dan berkata, "Sebenarnya aku tidak suka menggunakan pedang. Biarkan pedang ini kembali saja." Setelah berkata demikian, pedang penghancur jiwa kembali ke makam reinkarnasi. Melihat ini, semua orang menjadi bingung. Apa yang dilakukan oleh Aldren Ye ini? Bahkan pedangnya pun dia lepaskan. Apakah dia menyerah? Xu Fenghua tertawa, begitu pula Zhuang Bufan. Memukul batu dengan telur, betapa bodohnya. Menurut mereka, keputusan Gustav untuk menyerah adalah pilihan yang paling bijak. Namun dengan segera tawa mereka terhenti. Gustav melangkah maju dan mendekati pohon plum di tengah-tengah pavilion harta karun. Dia mematahkan cabang plum. Dengan cabang plum yang patah itu, dia mengarahkannya ke Zhuang Bufan dan berkata, "Untuk menghadapimu,
Cabang plum ini saja sudah cukup. Apa? Semua orang menatap Gustav seperti orang gila. Dengan cabang plum biasa, pemuda itu ingin membunuh orang? Apakah Aldren Y ini kehilangan akal karena tekanan? Nona keluarga Ji dan kakek Yun juga terkejut. Mereka lalu menggelengkan kepala mereka. Betapa sombong dan bodohnya Aldren Y ini. Dengan cabang pohon plum, bagaimana mungkin bisa membunuh seseorang? Pedang Qi dari Zhuang Bufan bisa menghancurkan ranting cabang plum itu dengan mudahnya. Ini seperti bunuh diri. Namun, saat cahaya pedang yang menyerang mendekat, Gustav maju tanpa mundur. Cabang plum itu melengkung, mengeluarkan suara lembut seperti naga yang terbang ke langit. Angin dan awan langsung berubah. Cabang plum itu memicu segala fenomena, seolah-olah segala fenomena di dunia tunduk pada kehendaknya. Jejak cabang plum itu melintasi ribuan kaki, memisahkan langit dan bumi. Seperti pedang ilahi yang turun dari langit, dunia mendadak sunyi dan guntur bergemuruh. Cabang plum itu membawa kekuatan dunia seperti raja yang datang. Kekuatan cabang plum itu bahkan lebih kuat daripada setiap pedang yang Gustav gunakan sebelumnya. Aura plum yang dikeluarkan Gustav mencapai puncaknya, dan kekuatan serangan ini pun melampaui batasnya. Terdengar suara guntur yang meledak, dan bumi bergetar.